Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di depan kantor Kelurahan Laweyan, yang kabarnya Kampung Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Keberadaannya sedikit lebih tua dari keberadaan dari Kesultanan Pajang. Pada saat itu Kesultanan Pajang dikenal keberadaannya atau berdirinya di daerah Pajang atau sebelah barat dari kampung Kelurahan Laweyan ini. Kesultanan Pajang yang didirikan oleh beliau Sultan Hadiwijaya Mas Karebet atau Joko Tingkir kali itu berdiri sekitar abad 15. Pada pasalnya 1546 tuh sudah ada Masjid Laweyan. Masjid Laweyan sendiri merupakan peninggalan dari Ki Ageng Beluk. Kalau saja keberadaan dari kampung Laweyan ini lebih tua sedikit dari Kesultanan Pajang, misalnya lebih tua sekitar 1 abad, berarti keberadaan dari kampung Batik Laweyan itu berkisar ada di abad 14. Kalau itu 1 abad lebih tua dari keberadaan Kesultanan Pajang. Padahal pada saat itu sudah ada beberapa kampung, setidaknya ada 2 kampung yang usianya lebih tua dari Kesultanan Pajang juga, yaitu Kampung Nusupan dan Kampung Semanggi. Keberadaan dari Kampung Nusupan dan Kampung Semanggi ini kalau dikatakan sepantaran dengan Kampung Laweyan bisa jadi. Pasalnya keberadaan dari Kampung Semanggi ataupun Kampung Nusupan ini berkisar sekitar abad 13 dan 14. Kalau abad 13-14 itu berkisar keberadaan zaman Kesultanan atau Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Kembali menyoal masalah keberadaan dari Kampung Batik Laweyan yang usianya paling tua di kota Solo. Kembali ke masalah pokok permasalahan tersebut. Kalau saja benar keberadaan dari Kampung Laweyan tersebut masuk ke dalam abad 14, setidaknya sepantaran dengan Kampung Nusupan, Kampung Semanggi juga. Kelebihan ada beberapa yang bisa menjadikan saksi dari ketuaan usia tua sekitar abad 14-an di Kampung Laweyan. Memang ada beberapa peninggalan sejarah leluhur yang cukup tua usianya. Di antaranya adanya Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran sendiri pada saat itu merupakan pelabuhan sungai yang dipakai untuk sirkulasi perdagangan dari kerajaan satu ke kerajaan lainnya. Pada saat itu belum ada penjajahan Belanda. Pasalnya keberadaan Belanda berkisar pada abad 16. Nah, selain ada Bandar Kabanaran, juga ada semacam makam tertua, yaitu makam Ki Ageng Henis, cikal bakal dari dinasti Mataram Islam. Selain ada makam kuno Ki Ageng Henis, juga ada masjid tua, Masjid
Ki Ageng Henis yang oleh Sinuhun Pakubuwono X akhirnya diganti menjadi Masjid Laweyan. Itu ada sekitar tahun 1546. Baiklah, setelah selesai kita membicarakan masalah Kampung Laweyan yang dikatakan kampung tertua di kota Solo, benarkah Kampung Laweyan ini lebih tua keberadaannya dari Kampung Nusupan atau juga Kampung Semanggi? Keberadaan dari Kampung Nusupan dan Kampung Semanggi ini berada sekitar abad 13-14 atau abad sejalan dengan Kerajaan Majapahit. Kalau di Kampung Laweyan memiliki Bandar Kabanaran yang baiklah, yang saat itu juga terkenal besar dan lalu lintas perdagangannya cukup ramai. Hanya saja keberadaan dari Bandar Kabanaran ini merupakan anak sungai dari Sungai Bengawan Semanggi. Pada waktu itu belum dikenal sebagai Bengawan Solo, melainkan dikenal sebagai Bengawan Semanggi. Itu anak sungai dari Bengawan Semanggi. Itu Kampung Laweyan. Lah, kalau di Nusupan, Kampung Nusupan juga memiliki bandar yang sangat tua sekali, antara abad 13 dan 14. Termasuk di situ juga ada Bandar Semanggi. Keberadaan Bandar Semanggi ini persis kalau sekarang ini masuk di wilayah Solo bagian timur sendiri, masuk di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. Sedangkan Bandar Nusupan kali ini masuk di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Padahal keberadaan kampung atau Kabupaten Sukoharjo sendiri berdiri pada tahun 1946, 1 tahun setelah merdeka. Berarti pada saat itu bisa dikategorikan ada 3 bandar besar yang ada di wilayah pada saat itu Solo juga belum lahir, masih Kesultanan Pajang. Sehingga pada saat itu Kesultanan Pajang ini memiliki 3 bandar berukuran besar-besar sekali. Yang satu ada di Bandar Kabanaran Laweyan, yang 2 ada di Bandar Semanggi dan Bandar Nusupan. Kalau bicara masalah kebesaran sungainya, dari ketiga bandar ini, Bandar Kabanaran lebih kecil. Pasalnya keberadaan dari Bandar Semanggi ini berdampingan dengan Bandar Nusupan yang pada saat itu dikenal sebagai Sungai Bengawan Semanggi, bukan Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo itu sebutan muncul setelah ada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu sudah abad sekitar abad 17-an, 1745 itu baru berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah pindah dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Sumangga kita kaji lebih tahu, lebih jauh. Benarkah Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo? Bagaimana dengan Kampung Semanggi atau juga kampung dari Nusupan? Kalau sekarang Nusupan masuk wilayah Kadokan, Grogol, Sukoharjo. Bandar Nusupan sendiri lahan perairannya menggunakan pada saat itu menggunakan lahan perairan dari Sungai Bengawan Semanggi. Pada saat itu belum ada Sungai Bengawan Solo, melainkan Sungai Bengawan Semanggi. Sekitar 100 meter ke arah barat dari Bandar Nusupan, yang Bandar Nusupan itu menggunakan, sekarang ini menggunakan arus aliran Sungai Bengawan Solo. Bandar Nusupan ke barat 100 meter berjajar simetris itu ada, sampai saat ini masih ada sisa-sisa peninggalannya, yaitu Bandar Semanggi. Pastinya Bandar Semanggi ini dulu juga menggunakan
perairan dari Sungai Bengawan Semanggi atau yang sekarang dikenal dengan Sungai Bengawan Solo. Baiklah, pasalnya karena keberadaan dari Kampung Nusupan itu sekarang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana dengan Kampung Semanggi yang juga memiliki Bandar Semanggi, bahkan sebelum lahir Bengawan Solo disebut dengan Bandar Semanggi. Mungkinkah Kampung Batik Lawian lebih tua dari Kampung Semanggi? Pasalnya Kampung Batik Lawian memang dikenal sebelum adanya berdirinya Kesultanan Pajang abad 15. Kalau selisih 100 tahun berarti Kampung Batik Lawian masuk di wilayah abad 14. Sedangkan Kampung Semanggi yang sudah ada bandarnya dan sampai sekarang ini masih meninggalkan sisa sejarah dari Bandar Semanggi, itu keberadaannya dari zaman Majapahit sekitar abad 13 dan sampai 14. Selain bandarnya cukup besar, pada saat itu sirkulasi lalu lintas justru dari Bandar Kabanaran yang ada di Kampung Lawian ini menuju ke yang lebih besar, yaitu Bandar Semanggi dan Bandar Nusupan. Baik Bandar Semanggi maupun Bandar Nusupan dahulunya biasa dipakai oleh sirkulasi perdagangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur, tidak terkecuali dari Majapahit. Bahkan juga semacam kapal-kapal perang dari kerajaan-kerajaan pun pernah singgah di Bandar Semanggi maupun Bandar Nusupan. Namun tidak demikian dengan Bandar Kabanaran yang ada di Desa Lawian ini, yang pada saat itu hanya semacam lalu lintas perdagangan. Kalau lalu lintas perdagangan, sirkulasi perdagangan dari kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur biasanya hanya menambatkan perahunya di Bandar Semanggi dan Bandar Nusupan. Sumonggo, silahkan kepada pemirsa sendiri yang akan menilainya. Tuakah Kampung Lawian ini dengan Kampung Nusupan yang sekarang masuk wilayah Sukoharjo, atau Kampung Semanggi yang sekarang masih masuk di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Semanggi, Solo. Keberadaan dari Bandar Kabanaran yang ada di Lawian ini masuk abad ke-14, itu pun kalau lebih tua seabad dengan Kesultanan Pajang. Kalau jelas-jelas baik Bandar Semanggi dengan Kampung Semangginya, Bandar Nusupan dengan Kampung Nusupannya yang sampai sekarang masih ada, itu masuk di zaman Majapahit abad ke-13. Kembali lagi, sumonggo pemirsa silahkan menilai sendiri akan keberadaan yang selama ini Kampung Batik Lawian dikenal sebagai kampung tertua di kota Solo. Sedangkan pada saat itu sudah ada Kampung Semanggi dan Kampung Nusupan. Nah, ini jalan lurus ini menuju ke Bandar Kabanaran Lawian. Bandar Kabanaran itu membelah dari Kampung Lawian Solo dan Banaran Sugrogol Sukoharjo. Lurus 100 meter dari gang ini masuk ke Bandar Kabanaran.